Bukan bisa. Yang pertama, nomor satu. Tolong, siapa RCD-nya? Nah, klik lagi. Ya. Bagaimana meningkatkan animo jemaat agar mau datang ibadah di gereja secara onsite? Nah, oke. Yang pertama itu melalui pendekatan internal dari keluarga, dari ibadah umum, terus kayak dari kampung dan remaja. Nah, itu pendekatan internal itu kayak misalkan pribadi-pribadi secara kelompok melalui lansia, orang tua, anak-anak muda, terus kayak diajak kayak misalkan contohnya kita ngajak orang tua kita nih, wah ayo nih kita ibadah di gereja nih, buat kayak rame-rame di gereja gitu, buat kita ibadahnya lebih sukacita kalau misalkan bareng keluarga. Nah yang kedua itu melalui mezbah keluarga. Kan setiap keluarga kan itu kayak harus diikutkan dianjurkan untuk mengikuti mezbah keluarga. Jadi kayak setiap keluarga tuh harus mengajak kayak keluarganya untuk kayak mau ikut nih ibadah di gereja. Nah yang ketiga itu melalui pendaftaran online ditiadakan. Jadi kalau misalkan kan ada nih beberapa orang yang nggak punya HP ataupun ketinggalan memakai teknologi, jadi kayak susah, udah terhalang. Nah kita bantu nih kalau misalkan ada orang-orang yang gak bisa untuk memakai handphone atau gadget. Jadi kayak misalkan contohnya itu ada orang tua yang misalkan dia nggak bisa pakai gadget, jadi kayak terhalang untuk datang ke gereja, ataupun kita udah full nih bangkunya atau pendaftaran udah ditutup. Nah itu mungkin ada beberapa yang terhalang karena itu. Nah yang keempat itu ajak ibadah via pertemanan. Jadi kalau misalkan saya pribadi, kalau misalkan ada punya teman yang agak males diajak ke gereja, mungkin saya bisa ajak dia kayak, ayo nih ke gereja nih, gue ada temannya nih, ayo adik gue nih, ayo ke gereja gitu loh. Masa lu gak kangen sama hadiratnya Tuhan? Nah yang kelima itu adalah kayak perjamuan kasih atau konsumsi. Biasanya nih orang-orang kayak abis ke gereja lapar gitu kan, nah dia butuh konsumsi biasanya kan, kayak ada konsumsi jadi enak nih datang nih karena kenyang gitu. Dengarkan semua yang hargai yang bicara di depan. Tolong jangan ngomong belum selesai nih, masih jam tangan. Ya. Shalom semuanya. Ya sebelumnya saya minta maaf ya suaranya lagi agak serak. Jadi saya dari kelompok 4. Pertanyaan yang kelompok saya dapatkan itu bagaimana menjangkau mereka yang sudah terhilang, lansia, anak muda, dan secara umum. Jadi menurut diskusi kami, kelompok kami itu permasalahan terhilang ini kan pasti ada masalahnya. Kayak untuk lansia, beberapa masalah yang kita pikirkan itu entah mungkin karena dia takut, punya penyakit, terus yang kedua mungkin terhalang, gak bisa datang karena gak ada kendaraan atau gimana. Terus beberapa cara nih yang buat lansia yang kita diskusikan itu melakukan pendekatan melalui telepon. Kayak misalnya kita menghubungi melalui telepon dulu, kayak halo Bu, Bapak gimana, kabarnya, udah lama ya nggak ikut ke gereja kayak gitu. Terus yang kedua, buat yang emang lansia yang udah mulai sakit, yang emang udah nggak bisa lagi untuk datang ke gereja, kita bisa punya pelayanan untuk bisa berkunjung ke rumahnya gitu. Terus untuk yang nggak bisa datang karena kehalangan mungkin kendaraan atau enggak, ya banyak keterbatasan, mungkin kita bisa kali ya punya antar jemput buat lansia gitu ke gereja. Gitu kan, soalnya kan banyak ya kalau misalkan lansia yang nggak bisa datang itu mungkin aduh saya nggak ada yang nganterin, saya nggak ada yang antar jemput, jadi saya nggak bisa ke gereja. Ya mungkin itu emang permasalahan yang bisa jadi perhatian buat gereja gitu ya, mungkin mengadakan antar jemput gitu. Terus kita juga bahas yang buat anak muda kenapa bisa terhilang. Mungkin beberapa permasalahannya ya ada ketidaknyamanan, atau yang sebelumnya ada masalah apa atau gimana. Dan beberapa pendekatan yang akan kita lakukan adalah
soft ini ya pendekatan, kayak kita nggak ngejar banget dan nggak maksa dengan bukan cara yang maksa gitu loh. Jadi anak muda juga ngerasa kayak oh ya udah mereka emang pengen kita datang nih, bukan dipaksa kayak ayo dong lu datang, udah lama nih nggak kelihatan, gimana sih nggak datang. Kan orang mungkin jadi kesel kali ya kalau misalkan dipaksa-paksa kayak gitu. Dan mungkin beberapa cara yang lain yang bisa kita lakukan adalah ngebuat mungkin ibadahnya kita pakai cara yang sesuai kayak yang zaman sekarang gitu, karena kan anak muda tuh emang nyari nyaman dulu kan sebenarnya. Kayak kalau misalnya udah ngerasa gak nyaman ya nggak bakal ibadah lagi di situ gitu loh. Atau mungkin kayak dia mungkin mau ibadah di sini karena oh ya asik tuh ibadah di situ, orangnya asik-asik, terus acaranya banyak, ada kegiatannya juga banyak, jadi orang yang datang juga merasa nyaman gitu. Terus selanjutnya kayak konsistensi untuk ngerangkul orang-orang yang terbilang baru, karena ada beberapa keluhan kalau misalnya nggak merasa dirangkul gitu, jadi orang yang datang suka merasa sendiri, nggak hilang arah gitu. Terus selanjutnya kita juga punya saran untuk di ibadah pemuda itu emang ada untuk bisa konseling gitu, soalnya kan banyak anak muda itu yang punya banyak masalah, terus mungkin mental health-nya juga udah hancur. Jadi emang mereka datang ke gereja itu bukan untuk diguruin, bukan untuk dihakimin, tapi untuk kebanyakan anak muda kan pengen diterima ya, kayak ngerasain acceptance gitu loh, bisa diterima sama orang. Jadi dia kayak merasa nyaman bisa ibadah di situ, nggak kayak aduh gue nggak suka nih ibadah di sini soalnya gue dihakimin mulu di sini, lu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, kan orang juga jadi males ya kayak gitu. Jadi beberapa saran yang udah kita lakuin kayak gitu yang udah kita diskusiin. Terima kasih. Ada yang mau? Saya harap tidak satu orang jangan terlalu lama berbicara, gantian biar yang lain mendapat kesempatan berbicara. Banyak mau habis. Shalom semuanya. Saya izin buka masker ya. Boleh. Boleh. Buka aja. Biar jelas. Oke. Kami menyimpulkannya dalam tiga tipe. Tipe pertama adalah kan pertanyaannya bagaimana menjangkau yang sudah lama tidak datang. Pertama adalah lewat jalur pertemanan. Jalur pertemanan itu maksudnya nongkrong bareng tanpa ada embel-embel ngajak. Itu misalkan kalau contoh pemuda nongkrong hubungin orang-orang yang udah lama gak datang. Mungkin awalnya dianggap kayak apaan sih gitu. Tapi tanpa embel-embel ngajak, jadi biar dia nyaman dekat sama kita. Saya juga pernah waktu hubungin orang yang udah lama gak datang, tiba-tiba ayolah dia sendiri yang ngajak, ayolah kita gereja bareng ibadah satu, jadi dia yang ngajak. Gitu, jadi yang penting dibuat nyaman. Mungkin nongkrong bareng atau bikin event bareng atau jalan bareng tanpa embel-embel ngajak gitu. Kalau untuk yang lansia ya bisa, saya percaya yang sudah senior lebih tahu caranya tentang jalur pertemanan. Yang kedua jalur kelompok, ini kayak mesbah keluarga gitu, diaktifkan lagi mesbah keluarganya. Terus di situ juga nggak mungkin setelah ibadah nggak langsung pulang, ngobrol-ngobrol, bikin nyaman gitu. Nanti setelah itu bisa misalnya ada keluarga yang kayaknya udah keaktifannya berkurang gitu, nanti bisa dipercayakan sesuatu tanggung jawab di sebuah keluarga, mungkin kayak jadi pemimpin pujian atau yang lainnya gitu. Beberapa orang kalau dikasih tanggung jawab jadi merasa lebih berarti di kelompok itu gitu. Seseorang kan kalau seseorang merasa lebih berarti kalau diterima, seseorang merasa diterima kalau dikasih tanggung jawab. Beberapa kayak gitu. Nah, jalur ketiga adalah jalur apa tadi? Dibantu ininya, kelompoknya dibantu kasih clue berapa?
Boleh ya? Oh, udah ya. Ya kayaknya itu cukup sekian. Gitu, nah, nunggu ada yang mau bertanya? Iya, ada yang mau bertanya? Udah cukup? Udah ada, oke. Berperanlah di sini satu sama lain, bukan hanya para gembala atau pendeta yang bisa mengajak bersama-sama ke gereja. Siapa yang bisa menjangkau? Misalnya lewat WA Group, ini salah satu media. Tapi mungkin semuanya belum terjangkau. Bisa mungkin dengan lewat hubungan pribadi antara si A dengan si B. Pertanyaan, bagaimana meningkatkan animo jemaat agar mau datang pribadi di gereja atau ibadah onsite? Yang pertama-tama kita harus tahu dulu animo ini apa sih? Animo ini minat atau antusias atau bisa juga keinginan. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, di sini kita udah diskusi beberapa poin. Yang pertama, dengan tergabung dalam WA group agar dapat info dari gereja. Jadi misalnya ibadah SBB seperti ini baru udah nggak online lagi, udah onsite, jadi jemaat tahu, ataupun ibadah WBI, ibadah BPK, jadi jemaat bisa tahu dari grup. Poin yang kedua, dengan ditingkatkannya IT atau multimedia akan menarik bagi anak-anak muda, baik secara info ataupun di dalam ibadah. Poin yang ketiga, dilibatkan di dalam pelayanan gereja. Ini gereja kita udah mulai melibatkan orang-orang yang nama-nama yang asing, karena kan semenjak pandemi ini kan banyak nama-nama yang itu aja yang melayani di ibadah kita. Tapi akhir-akhir ini udah ditambahkan nama-nama yang emang dulu sering melayani, sekarang dipanggil lagi. Dan ini juga bagus buat anak muda. Jadi untuk anak-anak muda ini supaya mau melayani lagi, mau datang ibadah lagi, kita harus libatkan dalam pelayanan simpel-simpel. Kalau mungkin mereka nggak ada kemampuan musik atau nggak ada kemampuan menyanyi, bisa mulai dari ase, jadi pendamping mungkin atau tim tamborin. Sisanya kalau mungkin ada kemampuan, bisa nyanyi atau bisa main musik, bisa jadi tim prophetic. Poin selanjutnya ini dalam pertemanan, kita bisa ajak teman atau orang terdekat atau sahabat untuk datang lagi ibadah, karena mungkin anak muda ini selama ibadah onsite, contohnya teman-teman saya juga udah banyak yang nggak datang ke gereja, jadi diajak lagi satu persatu, mulai dari satu orang, nanti lama-lama ngajak lagi temannya. Yang selanjutnya ini atmosfer yang ditingkatkan ini atmosfer pujian dan penyembahan yang harus sedikit berbeda, jadi supaya vibes-nya itu lebih dapat gitu kalau kata anak muda. Jadi orang-orang yang datang juga lebih kena gitu, lebih merasakan hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, pembaruan sikap seorang pelayan Tuhan. Jadi di dalam beribadah harus memiliki motivasi yang mencari Tuhan, bukan melihat manusia, melihat siapa yang khotbah, siapa yang WL. Jadi itu dia. Boleh ya. Oke, ada yang mau tanya? Apa ada yang mau ditambahin kalau bukan? Ya, tambahan dari saya tadi Semi berkata. Ya, tadi Semi ada poin dari kelompok kami diskusi tentang pertemanan. Jadi untuk meningkatkan jemaat animo khususnya untuk anak-anak muda supaya datang onsite, yang lebih dikenal dengan istilah sekarang itu support system. Jadi kadang anak-anak muda tuh butuh namanya support system. Tadi udah ada kelompok 4 kalau nggak salah, bahwa anak-anak muda tuh sebenarnya butuh namanya penerimaan, accepted gitu. Nah, untuk supaya mereka masuk suatu komunitas atau gereja, nah mereka butuh namanya support system. Ada gak ya support system saya di situ? Ada gak teman saya di situ? Nah, ini yang salah satu juga
untuk meningkatkan antusias atau animo khususnya anak-anak muda. Jadi saya tadi melengkapi apa yang sudah saya sampaikan. Perlu juga namanya support system. Nah, contohnya yang simple, anak saya Brian. Nah, dia antusias untuk datang ibadah minggu. Bahkan kayaknya lama bener ibadah minggu gitu. Kenapa? Saya melihat ternyata dia ibadah minggu itu ada support systemnya, ada teman-temannya, yaitu mana komunitas saya, teman-teman banner. Mungkin setelah ibadah mereka hang out ke mall Pondok Gede, mungkin sekedar mungkin itu support system, itu support system loh. Kelihatannya sepele tapi akhirnya mereka jadi antusias gitu. Bahkan ada suatu bilang kalau nggak ada lu kayaknya nggak asik gitu. Nah itu kan istilah-istilah anak-anak muda yang kita nih yang mungkin orang-orang yang kelasnya udah dewasa, udah lansia kan udah beda gitu. Tapi kita perhatikan juga yang anak-anak muda ini ya. Jadi penting sekali namanya support system. Nah temukanlah teman-teman support system siapa yang perlu kita dukung. Demikian tambahannya. Terima kasih tambahannya. Terima kasih. Ke restoran, ya kan? Kita makan rohani tapi memang ya. Ketika kita merasa tidak cocok, kita cari restoran lain. Ada yang bilang seperti itu. Apalagi ada yang bilang ini. Saya tuh paling nggak mau itu pelayanan. Saya mau ibadah hanya sebagai tamu. Nah kalau saya tahu dapurnya gereja itu saya ibaratkan saya ke restoran. Saudara pernah ke restoran terus lihat dapurnya? Restoran sehebat, semewah apapun, dapurnya itu tidak sebersih yang di luar. Benar nggak? Saya pernah ke restoran Jepang, wah pokoknya nggak mungkin kotor lah, di mana restoran main. Tiba-tiba ada tikus. Terus akhirnya saya putuskan ya udah nggak ke restoran itu lagi. Tapi gereja kita itu bukan restoran. Itu kalau kita nganggap gereja kita restoran, Bapak Ibu Saudara di sini, kita ini siapa? Tamu. Tamu yang datang ke restoran, oh nggak enak, aku pindah ke restoran lain. Tapi kita ini siapa? Ownernya restoran ini. Kalau ini restoran, jadikan Bapak Ibu Saudara aktivis gereja kita yang melayani. Kita ini ownernya GBI Batu Penjuru. Berarti kita semua, siapapun kita, penerima tamu, mulai dari garda depan kita penerima tamu. Kalau dari depan penerima tamu tutup nyambutnya dengan kasar, bayangkan nggak orang baru nggak disambut. Sampai pelayan Tuhan, kolektan apapun semuanya, itu tuh milik kita. Sekecil apapun sumbangsi kita untuk gereja ini, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Dan kita mau kita bersama-sama membangun apa yang sudah kita dengar itu nanti dirumuskan oleh Bapak Gembala. Nanti saya berikan kesempatan Bapak Gembala untuk menutup sekaligus warta. Nanti tolong Pak Raja titipan warta yang tadi saya mana Pak Raja? Ya flyer nanti ditayangkan ya pada webinar. Nah saya teruskan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi sudah mendengar semuanya dan biar dirumuskan oleh Bapak Gembala. Tapi yang pasti tadi saya mencatat beberapa hal, ada pertemanan. Berarti satu dengan yang lain, semua punya teman di sini, punya kenalan. Itu maju mundurnya gereja kita itu tergantung di tangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pelayan Tuhan, semangat, saya percaya orang-orang yang kita ajak, yang melihat kita semangat, juga akan mengikuti. Bagaimana kita melewati kesulitan, kita tetap semangat. Bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan gereja menjadi jawaban. Ya, amin. Baik, saya berikan kesempatan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulan dan kemudian menutup dari warta dan sebagainya. Terima kasih.